Sebelum ibadah yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah yuk kita mandi dulu biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu yuk biar saat ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan nyaman ya. Saat pujian, ikut bernyanyi ya, dan ikuti gerakannya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, mengikuti ibadah online. God bless you. Shalom adik-adik. Kak Priska semangat? Semangat dong Kak Ira. Adik-adik di rumah juga harus semangat ya. Soalnya kita mau mulai sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya yang akan dipimpin oleh Kak Priska. Ayo adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami Tuhan sebentar mau sekolah minggu, Tuhan yang pimpin sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin satu pujian, Jalan Serta Yesus. Adik-adik, sekarang Kak Ira mau nanya nih, siapa yang pernah diajak mama papanya mendaki gunung? Pasti ada yang pernah dong Kak Ira. Gimana sih rasanya mendaki gunung? Melihat pemandangan yang indah, merasakan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Pasti rasanya senang banget. Begitu juga adik-adik di rumah, pasti senang banget. Nah sekarang adik-adik kita nyanyi lagu Daki-Daki Gunung yang Tinggi ya. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Dayu-dayu perahu di sungai.
Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Salam, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di sekolah minggu GGP Salom. Puji Tuhan sampai saat ini Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan tetap mau menyediakan berkat-Nya lewat firman Tuhan. Nah, mari anak-anak kita sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Mari kita mau berdoa dulu ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi ini karena Tuhan sudah memimpin kami semuanya untuk mempersiapkan di dalam ibadah sekolah minggu. Mari Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau mengurapi kami semua, anak-anak yang di rumah, anak-anak yang sudah siap untuk mendengarkan, menerima berkat firman Tuhan. Juga Tuhan sudah memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan berkat daripada firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua supaya berkat firman Tuhan boleh sampai kepada anak-anak yang setia mendengarkan firman Tuhan di rumahnya masing-masing. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan.
kita mau mendengarkan firman Tuhan dan Tante kembali lagi bertemu dengan anak-anak. Tante akan menyampaikan firman Tuhan yaitu tentang pengampunan ya. Pengampunan ini bertemakan Tuhan mengampuni. Ya, diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, anak-anak, Tuhan mau mengampuni kita dan kita harus tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan kita. Nah, kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita juga harus mau memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang bersalah kepada kita, bahkan kesalahannya terus-menerus menyakiti hati kita. Coba, apakah kita harus memaafkan mereka? Apakah kita harus memaafkan orang itu yang bersalah kepada kita? Nah, anak-anak, seberapa banyak yang harus kita lakukan pengampunan itu kepada orang-orang yang bersalah kepada kita? Nah, anak-anak, pengampunan itu sebenarnya tidak ada batasnya, ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di dalam firman Tuhan juga sama, anak-anak. Petrus, murid Tuhan Yesus itu juga bertanya kepada Tuhan. Nah, sebentar Tante akan bercerita tentang bagaimana pengampunan, ya. Nah, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, Bapak Petrus, murid Tuhan Yesus itu bertanya kepada Tuhan. Katanya, "Tuhan, harus berapa kali aku mengampuni orang yang bersalah kepada aku? Apakah 7 kali?" Nah, anak-anak, Tuhan menjawab. Kata Tuhan, bukan 7 kali katanya, tetapi 7 kali 70. Wow, anak-anak banyak sekali ya. Berapa coba anak-anak? Jadi pengampunan yang harus kita berikan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kalau 7 kali 70, 70 kali 7 berarti 490. Nah, jadi akhirnya kalau 491 kita harus berhenti untuk mengampuni. No, anak-anak, tidak demikian. Artinya pengampunan yang kita berikan itu tidak ada batasnya, ya. Dan kalau kita ingat coba anak-anak, kesalahan orang kepada kita tidak sebesar kesalahan kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengampuni kepada kita. Betul anak-anak? Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ada cerita, ada kisah orang yang bersalah begitu besar kepada seorang raja. Nah, ceritanya Tante ambil di dalam Matius tadi. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, Tante mau bercerita ya. Nah, suatu hari anak-anak ada seorang hamba yang punya utang begitu banyak kepada raja. Hutangnya berapa anak-anak? Tahu nggak? Nah, anak-anak, hutang seorang hamba itu yaitu 10.000 talenta. Wow, banyak sekali. Nah, kalau kita hitung-hitungan ya, 10.000 talenta itu sama dengan satu talentanya itu 6.000 dinar. Nah, kalau 10.000 talenta itu kalau di per hari sama dengan 60 juta hari anak-anak. Wah, 60 juta hari, banyak benar. Nah, 1 dinar itu upah bekerja 1 hari. 1 talenta 6.000 dinar. Nah, 1 dinar upah bekerja 1 hari. Nah, anak-anak, begitu besar hutang hamba itu kepada seorang raja. Sampai suatu saat raja menagih hutangnya kepada hamba itu tidak bisa membayar. Sehingga raja berkata, "Kalau kamu tidak bisa membayar, karena kamu harus sudah waktunya untuk membayar, maka istrinya, anaknya, rumahnya, dan segala miliknya yang ada harus dijual untuk dipakai membayar hutang kepada raja." Nah, anak-anak, dengan menjual segala apa yang dimilikinya, apakah itu bisa membayar hutang kepada raja? Tidak, anak-anak. Karena 10.000 talenta itu sangat banyak. Sangat banyak sekali kalau kita hitung-hitung. Nah, tetapi anak-anak, apa yang dilakukan seorang hamba itu? Seorang hamba itu sujud menyembah kepada raja.
minta ampun, minta pengampunan kepada raja. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, si hamba itu sampai tidak bisa membayar hutangnya, dia sujud kepada raja itu sampai kepalanya ke tanah. Ya, dia minta pengampunan, dia minta dibebaskan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan sikap tuannya itu, sikap raja? Raja itu sangat mengasihi hambanya itu. Dan dia memberi pengampunan, dia memberi kebebasan kepada hambanya itu. Dan dia berkata, hutangmu sudah kubebaskan. Wah, anak-anak, senang enggak? Kalau orang yang begitu banyak sekali hutangnya dan tidak terbayar oleh apapun apa yang dimilikinya. Dan itu semua dibebaskan ternyata oleh hambanya, oleh rajanya. Senang tidak anak-anak? Pasti ya, pasti kita senang. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, begitu si hamba itu mendapat pengampunan, mendapat kebebasan dari raja itu, dia langsung keluar bersuka cita. Karena dia sudah dibebaskan, sudah diampuni. Nah, anak-anak, tetapi sangat-sangat disesali sekali. Waktu si hamba ini keluar, dia mendapatkan temannya yang punya hutang kepada dia. Hanya berapa anak-anak? Hanya 100 dinar. 100 dinar itu upah bekerja 100 hari. Coba bayangkan anak-anak. Waktu dia punya utang 10.000 talenta, itu dengan 6 juta hari dikalikan, sangat jauh sekali dengan temannya yang punya utang kepada dia hanya 100 hari, yaitu dengan 100 dinar. Sangat jauh sekali, sangat berbeda sekali. Tapi bagaimana anak-anak dengan sikap si hamba yang sudah dibebaskan itu, yang sudah mendapat pengampunan daripada raja? Dia malah mencekik temannya, dia malah memarahi temannya, dia minta hutangnya dibayar. Dia sampai berkata dengan kasarnya, bayar hutangmu. Kalau kamu tidak bisa membayar, saya akan masukkan kamu ke dalam penjara. Wah, anak-anak sangat sedih sekali. Orang yang sudah mendapat pengampunan dari seorang raja, yang hutangnya sebegitu banyak yang tidak kebayar, dia malah tidak bisa mengampuni dan tidak bisa membebaskan temannya yang hutangnya hanya sedikit, 100 dinar. Dan itu upah bekerja 100 hari, tetapi dia berjuta-juta hari. Nah, anak-anak, bagaimana? Perasaan temannya itu sangat sedih sekali. Sampai dia dimasukkan ke penjara. Karena tidak ada pengampunan, karena tidak dibebaskan oleh temannya itu. Oleh seorang hambanya tadi yang mendapat kebebasan. Anak-anak sedih sekali temannya. Tapi apalah dikata anak-anak. Temannya itu karena tidak bisa membayar hutangnya. Dicekik, dimarahin, dimasukin ke dalam penjara. Nah, akhirnya anak-anak apa? Raja mendengar apa yang dilakukan si hamba itu yang sudah mendapat pengampunan, yang mendapat sudah kebebasan dari dia. Nah, raja sangat marah sekali. Raja marah sekali. Kenapa si hamba yang sudah mendapat pengampunan itu, yang sudah mendapat kebebasan itu, tidak bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada dia? Sedangkan dia yang bersalah sangat banyak sekali diampuni oleh rajanya. Akhirnya apa anak-anak? Si raja itu memanggil algojo, suruh menangkap hamba itu yang sudah mendapat pengampunan itu. Dan akhirnya ceritanya di mana algojo itu disuruh raja, bawa itu orang yang sudah mendapat pengampunan, si hamba yang tidak bisa mengampuni orang lain. Bawa, penjarakan dia supaya dia dipenjara. Karena dia tidak bisa mengampuni temannya yang punya utang sedikit. Nah, anak-anak, sangat sedih sekali bukan? Kalau orang yang sudah mendapat pengampunan dan tidak bisa memaafkan orang lain yang punya kesalahan hanya sedikit. Sedih sekali. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita yang Tante berikan itu adalah gambaran bagi kita. Bagi anak-anak, bagi Tante. Kita manusia yang berdosa, yang banyak kesalahan, yang banyak dosanya, sudah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dengan Tuhan mati di kayu salib menebus dosa kita.
Dia melupakan segala kesalahan kita. Dia tidak ingat-ingat kesalahan kita. Dia tidak melihat dosa kita sebesar apa, tapi kita diampuni dosa. Tetapi pada saat kita mendapat teman melakukan kesalahan kepada kita, mungkin hanya sedikit, hanya beberapa kali, kita tidak bisa mengampuni. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita jangan sampai melakukan hal itu. Tetapi kita mari, kita mau memaafkan, mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan jemu-jemu, jangan putus-putus, jangan hitung-hitungan. Karena bukan maksud Tuhan kita memberi pengampunan, memberi kebebasan, memberi memaafkan orang lain itu dibatasi dengan hitungan-hitungan. Tidak, anak-anak. Tetapi intinya bahwa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu tidak ada batasnya. Karena kesalahan orang lain kepada kita tidak sebesar kesalahan kita kepada Tuhan. Tetapi kesalahan kita kepada Tuhan yang besar itu Tuhan mau mengampuni kita. Tetapi kita seringkali anak-anak memperhitungkan kesalahan orang lain kepada kita. Kadang kita menghitung kesalahan 1, kesalahan 2, kesalahan 3. Sudah kita tidak mau mengampuni. Nah, tentunya Tuhan tidak mengajarkan demikian. Tetapi pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga kita harus berikan kepada orang lain. Tidak ada batasnya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya dengan firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita bahwa kita mendapat pengampunan daripada Tuhan, kita juga harus memberikan pengampunan kepada orang lain ya yang bersalah kepada kita. Berapapun mereka melakukan kesalahan kepada kita, berapa kali Tuhan memberikan kepada kita, tidak ada batasnya. Nah, itu jawab pertanyaan Bapak Petrus itu sudah terjawab oleh Tuhan ya. Tidak diperhitungkan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat dia mengampuni dosa kesalahan kita. Kita juga harus mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mungkin ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu mau mengampuni kita, tidak melihat sebesar apa kesalahan kita. Dan kita juga mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, berapapun, sesakit apapun mereka menyakiti kita. Ya, membuat kita kesal, membuat kita sakit. Tetapi kita melihat bagaimana orang atau bagaimana kita sudah ditebus oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mengerti tentang pengampunan, jangan kita mengingat-ingat kesalahan orang lain. Beri pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Ya, tidak dihitung dengan banyaknya berapa mereka mengecewakan, mereka menyakiti kita. Tetapi mari kita belajar dosa kita lebih besar kepada Tuhan dan orang yang bersalah kepada kita tidak sebesar dosa kita kepada Tuhan. Ya, anak-anak ingat bahwa setiap apa yang Tuhan lakukan itu seperti kita harus memberi contoh kepada kita untuk kita mau mengampuni yang lain. Nah, anak-anak, cerita Tante mungkin singkat ya sampai di sini tentang pengampunan di mana Tuhan memberikan kepada kita teladan. Nah, jangan lupa ada ayat hafalan yang mengingatkan kepada kita supaya kita diingatkan terus kalau kita punya kesalahan, kita juga ingat bahwa kita sudah diampuni. Nah, anak-anak, ayat hafalan yang harus kita hafalkan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, Tante mau baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari anak-anak buka di dalam Alkitabnya masing-masing di rumah ya, supaya kita semua bisa membacanya. 1 Yohanes 1 ayat 9, Tante bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia itu adalah Tuhan ya anak-anak. Maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya anak-anak ya, jadi jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, yang penting anak-anak ada pengakuan. Ya, kalau kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan mengampuni. Ya, demikian juga dengan orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau mereka minta maaf, kalau kita mau kita dimaafkan, maafkanlah mereka ya, tanpa perhitungan. Itulah yang Tuhan mau. Nah, itulah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan sekarang ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin anak-anak. Puji Tuhan. Ya, itu saja firman Tuhan
Hari ini untuk Tante sampaikan tentang pengampunan Tuhan. Mari kita mau berdoa dulu ya. Bapa di sorga, terima kasih firman Tuhan sudah mengingatkan kami semua, mengingatkan anak-anak, juga guru-guru sekolah minggu, juga orang-orang yang berdosa, yang minta pengampunan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Sebesar apapun dosa kesalahan kami, Tuhan tidak pernah mengingat-ingat. Tuhan selalu mengampuni, Tuhan selalu melupakannya apa yang telah kami perbuat. Tuhan, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kami semua, kepada anak-anak yang mendengarkan di rumah, bahwa kalau ada teman-teman kami, ada orang yang bersalah kepada kami juga harus mau memaafkan mereka, mengampuni mereka, seperti Engkau sudah mengampuni kami. Berapapun kali mereka melakukan kesalahan itu, biarlah kami mau belajar Tuhan, untuk kami mengampuni mereka. Karena kesalahan mereka tidak sebesar apa kesalahan kami kepada Engkau. Tidak sebanyak apa kesalahan mereka kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Mengingatkan anak-anak supaya mau belajar tetap mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari Bapa di sorga berkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan di rumahnya masing-masing. Supaya mereka semakin mengerti akan pengampunan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak dengan kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Supaya mereka juga terus mau belajar, mau bersyukur. Walaupun ibadah sekolah minggu masih tetap secara online, masih tetap mereka tidak bertemu satu dengan yang lainnya, tapi mereka bisa tetap menikmati berkat firman Tuhan walaupun hanya di rumah masing-masing. Berkati Tuhan setiap apa yang mereka lakukan, baik di dalam sekolah mereka, di dalam kesehatan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Amin.